Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah dengan nomor pokok mahasiswa 231105081128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ulumul hadis dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ini adalah beberapa materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengantar ilmu mustalah hadis. Yang kedua, mustalah hadis, mutawatir, lafzi, maknawi, dan ahad, gharib, aziz, masyhur. Yang ketiga, hadis musalsal. Yang keempat, mustalah hadis, ilmu dirayah dan riwayah. Yang kelima, validasi hadis sahih. Yang keenam, tingkatan sanad hadis sahih. Yang ketujuh, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, pengantar ilmu mustalah hadis. Permulaan perkembangan ilmu mustalah hadis. Budaya ilmu atau perkembangan dari ilmu mustalah hadis sejak zaman Nabi sudah menjadi suatu tradisi yang dibiasakan oleh sahabat. Jika sahabat mendengar sebuah hadis dari suatu fulan yang membawa riwayat, maka akan dipertanyakan dari mana bisa mendapatkan riwayat tersebut, apakah mendengar dari Rasulullah atau tidak. Ini menunjukkan antusias para sahabat dalam menukil suatu riwayat. Itu harus dipastikan dengan mustalah hadis. Kita mengetahui sahihnya hadis. Ilmu mustalah hadis itu ilmu untuk mengetahui mana hadis yang makbul dan mardur, baik secara matan atau sanad. Sanad adalah silsilah mata rantai perawi sampai Rasul. Matan itu adalah secara tekstual. Sanad sebagian dari agama Islam untuk memastikan keilmuannya. Dari sini berkembangnya ilmu dalam kalangan para sahabat, muncul madrasah seperti madrasah Madinah, madrasah Kufah, madrasah Mekah. Perkembangan ilmu atau budaya ilmu pada waktu itu terdapat tokoh para sahabat yang meriwayatkan dan juga mengembangkan budaya ilmu tersebut. Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Zain bin Sabit di Madinah, Ibnu Abbas di Mekah. Setelah generasi sahabat yaitu asrut tabi'in dan setelahnya tabi'ut tabi'in. Kemudian berkembangnya ilmu ini dan dibukukan. Lalu muncullah kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dalam kitab At-Tirmizi juga terdapat mustalah hadisnya dan dalam Sahih Muslim. Adapun salah seorang ulama yang mengumpulkan dari semua riwayat sebelumnya dalam kitab menjadi komprehensif, yaitu kitab Mustalah Ibnu Shalah, kitab komprehensif yang membahas tentang mustalah hadis. Dalam mempelajari ilmu mustalah hadis, selain mengetahui sanad dan juga matannya sehingga mampu menyimpulkan, mempelajari hadis itu sedang belajar apa yang diucapkan Nabi atau yang disebut al-hadis al-qauli, atau apa yang dikerjakan Nabi, fi'liyah, apa yang ditetapkan Nabi, takririyah, apa yang disifati Nabi wasifiyah atau karakteristik Nabi. Materi yang kedua, mustalah hadis. Mustalah hadis, mutawatir dan ahad. Orang belajar mustalah hadis dan fikul hadis, maka 100% belajar hadis Nabi. Mustalah hadis ialah bisa mengetahui sanad dan matannya. Jika kita bisa mengetahui hadis ini sahih atau hadis yang ditolak, baik secara matan maupun maudhu. Jika matan itu teksnya sedangkan sanadnya itu adalah perawinya sampai kepada Nabi. Jika kita belajar dua-duanya, yang paling penting lagi agar kita tidak mustahil hadis. Sanad itu sebagai agama, karena jika tidak ada sanad, orang pasti sembarangan menyampaikan buku Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Hadis khobar mutawatir adalah riwayatnya banyak. Al-mutawatir lafzi adalah secara lafal diriwayatkan 70 sahabat. Lafaznya sama sampai Rasulullah SAW. Al-mutawatir maknawi secara maknanya sama. Lafaznya tidak seperti hadis berdoa. Hadis lafzi dan maknawi itu sudah pasti benar, tidak usah diragukan lagi. Hadis khobar ahad diriwayatkan per sanad atau individu, 1 orang atau 2 orang dan tidak lebih 3 orang, tetapi tidak sampai mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan 1 orang disebut hadis gharib. Yang kedua, diriwayatkan 2 orang disebut hadis aziz.
Yang ketiga, diriwayatkan 3 orang disebut hadis masyhur atau lebih dikit yang tidak sampai ke mutawatir, karena mutawatir adalah yang membatasi minimal 10. Ini yang kuat. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah membangun istana di surga. Itu hadis mutawatir. Dan di Indonesia ini sampai sekarang digunakan untuk meminta sumbangan masjid. Hadis masyhur, patokannya minimal 3 orang atau lebih sedikit. Yang berarti jika sudah mencapai 10 orang, maka akan terhitung sebagai mutawatir. Sebagaimana hadis berikut. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini didengar oleh 3 orang sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Musa al-Asy'ari, dan yang ketiga Abdullah bin Amr. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada muridnya Abu Soleh, kemudian Al-Qaqa, kemudian Ibnu Ajlan, kemudian Al-Lais, kemudian Qutaibah, kemudian kepada muridnya At-Tirmizi. Contoh hadis masyhur berikut ini, yang artinya seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diucapkan Nabi lalu didengar oleh 3 orang sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Musa al-Asy'ari, yang ketiga Abdullah bin Amr. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Ilyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As-Safar dan Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi, dari orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Abu Abdullah berkata dari Abu Muawiyah telah berkata, telah menceritakan kepada kami Daud, dia adalah anak Ibnu Hind dari Amir berkata, aku mendengar Abdullah, maksudnya Ibnu Amr, dari Nabi SAW dan berkata, Abdul A'la dari Daud, dari Amir, dari Abdullah, dari Nabi SAW. Materi yang ketiga, hadis musalsal. Musalsal merupakan salah satu terminologi di dalam ilmu hadis. Musalsal artinya adalah hadis yang para perawi pada sanadnya berantai, saling berkaitan satu sama lain dalam satu keadaan atau satu sifat, baik sifat itu untuk perawi maupun sanad. Terjadi dalam sanad bagi silgho, ada atau berkaitan dengan mada ataupun tempat periwayatan, baik sifat perawi itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Musalsal secara sederhana dapat dipahami bahwa hadis yang sanadnya bertemu dengan suatu keadaan atau sifat berupa ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dalam para perawi atau periwayatan, atau berhubungan pengulangan itu dengan waktu atau tempatnya. Contoh hadis musalsal yang dikemukakan oleh Muhammad Ajaz Al-Khatib diantaranya adalah pertama, musalsal para perawi berupa ucapan. Contohnya hadis Mu'adz ibnu Jabal di mana Nabi SAW bersabda, ya Mu'adz, inni uhibbuka faqul fi duburi kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Artinya, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku menyukaimu. Oleh karena itu, setiap selesai sholat, maka berdoalah, ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Para perawi secara berantai mengatakan, wa ana uhibbuka faqul, Allahumma inni ala dzikrika. Musalsal karena keadaan para perawi berupa perbuatan. Contohnya hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, Abu Al-Qasim SAW menggandeng tanganku secara bersabda, khalaqallahul arda yaumas sabti. Artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Hadis ini diriwayatkan secara berantai dengan cara masing-masing perawi menggenggam tangan orang yang meriwayatkan hadis darinya. Hadis ini ditunjukkan dari sahabat ke tabi'in. Sebagai contoh adalah hadis berikut yang artinya diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, aku berjumpa Rasulullah SAW. Beliau berkata, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu sebagai sahabat. Kemudian aku menjawab, begitupun aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sungguh
aku mewasiatkan kepadamu dengan doa yang hendaknya kamu baca ketika usai sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Hadis musalsal bil awaliyah. Banyak para ulama yang meriwayatkan hadis secara musalsal, baik secara musalsal awaliyah atau musalsal fi'liyah. Hadis musalsal musyabaqah itu sambil menjalin kedua tangan. Ciri khas hadis musalsal yang dikaitkan dengan daerah atau negara. Misalkan musalsal yang bersambung dengan ulama Kufiyun, ulama-ulama Kufah, atau Iraqiyun, Irak, atau Diamskiyun, Damaskus, atau Misriun, Mesir. Jadi, yang meriwayatkan hadis ini dipandang dari sisi kedaerahan yang memang sanadnya dari sahabat dan sampai hari ini dikaitkan dengan masalah daerah atau dikaitkan dengan musalsal fuqaha secara mutlak. Misalkan hadis yang dari awal sampai akhir para perawinya bermazhab Syafi'i atau Hambali, itu juga bisa disebut dengan musalsal bisyafi'iliyah, musalsal bilhambaliyah. Karena hadis musalsal diriwayatkan secara unik, terkadang secara daerah maupun mazhab, atau dengan cara yang unik seperti musyabaqah atau musyafahah, atau ucapan yang dari awal sampai akhir cara periwayatannya sama. Musalsal juga bisa dikaitkan dengan mu'alliqah bizaman, cara penyampaiannya pas momentum tertentu. Misalkan musalsal tentang hadis momentum hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, dan itu per tahun diucapkan. Atau misalkan musalsal tentang motong kuku pada hari Kamis. Ada juga musalsal yang dikaitkan dengan tempat. Contohnya seperti tentang masalah mustajabnya doa di multazam di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Seperti hadisnya berikut ini yang artinya, ya Allah, aku ini hambamu dan anak hambamu yang sedang berdiri di bawah rumahmu di multazam. Aku menghadap dan bersimpuh di hadapanmu. Aku mengharapkan rahmatmu, takut akan siksamu. Wahai pemberi kebajikan, ya Allah, aku memohon kepadamu, terimalah zikirku padamu. Hilangkanlah dosa-dosaku, lancarkanlah urusanku, sucikanlah hatiku, sinarilah kuburku, ampunilah dosaku, dan aku mohon kepadamu, berikanlah derajat tinggi di surga. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Tujuan adanya hadis musalsal adalah untuk menjaga integritas rawi dan amanah penyampaian hadisnya supaya orang-orang belajar meriwayatkan dari Nabi itu betul-betul persis sama, baik secara ucapan maupun perbuatan, ataupun secara momentum seperti tempat maupun zaman. Sehingga tasalsul menunjukkan orisinilitas ilmu dan menunjukkan betapa budaya ilmu Islam ini sangat terjaga karena mengedepankan budaya berguru, bahkan bukan sekedar berguru tetapi sampai menyambungkan sanad guru sampai kepada Rasulullah. Dan ini sebagai upaya supaya mencontoh Nabi secara persis sehingga ulama senang mengambil berkah dari hadis periwayatan seperti itu karena namanya ada di rantai sanad yang nyambung dengan Rasulullah. Makanya dari dulu sampai sekarang banyak para ulama dan pencari ilmu mencari berkah kepada guru-guru yang punya sanad hadis musalsal. Biasanya meminta diijazahkan terus sampai hari kiamat. Ini sebagai pewarisan ilmu bahwa ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri secara otodidak, tetapi harus berguru, punya ikatan secara psikis, secara lahiriah maupun batiniah. Hadis musalsal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mutawatir, beliau wafat pada tahun 45 Hijriah dan masih banyak juga para imam yang mempunyai kitab musalsal. Jadi banyak para imam yang punya kitab yang dibukukan, termaksud ulama-ulama yang sekarang juga masih banyak yang punya hadis musalsal. Ini gak bakal berubah sampai sekarang. Salah satunya musalsal al-qauliyah, dan yang mengajarkan harus mempunyai sanad
karena hadis musalsal ini harus nyambung kepada Nabi. Jadi orang yang belum punya sanad tidak boleh meriwayatkan. Salah satu kitab musalsal Al-Kubra yang ciri khas qauliyah, musalsal fiqliyah dicontohkan oleh Imam As-Suyuti. Ada 4 hadis di kitab beliau. Yang pertama, hadis musalsal musyabekah. Yang kedua, hadis musalsal bil musyafahah. Yang ketiga, hadis musalsal yang meletakkan tangan di atas kepala. Dan yang keempat, hadis musalsal bil iktika. Orang tidak akan mencicipi keimanan yang manis kecuali menerima takdir yang baik dan buruknya. Ketika itu, Nabi memegang janggut dan para sahabat yang meriwayatkan juga memegang janggut. Hadis musalsal bil muhaddisin dan banyak juga yang lain, tetapi itu tergantung pada ciri khas perawinya atau negara ataupun waktunya juga. Apa bedanya hadis musalsal dengan hadis biasa? Yaitu jika dari sisi matanya tidak ada bedanya, ada yang diriwayatkan secara musalsal, ada yang tidak. Tetapi jika hadis musalsal itu perawinya sebutkan, maka harus mempunyai sanad, karena sanad itu merupakan keunikan atau warisan dari Nabi sampai sekarang. Anas ketika jumpa dengan Abu Hurairah, beliau menceritakan saat beliau bersentuhan tangannya langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Aku salaman dengan telapak tangan yang telapak tanganmu ini pernah nempel dengan telapak tangan Rasulullah SAW. Hal itu dilakukan secara terus-menerus dari Anas ke Abu Hurairah, Abu Hurairah ke Khalaf ke muridnya Ahmad bin Tiqan, Umar bin Sa'id mengatakan kepada Abdan. Hal itu terus berlanjut hingga kita saat ini, sehingga dikenal dengan hadis musalsal bil mushafahah. Antusias para perawi ingin meniru itu minimal ketika kita tidak mampu bersalaman dengan Rasulullah. Setidaknya kita dapat bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Rasulullah SAW. Orang Indonesia yang melaksanakan haji atau umroh senantiasa menyempatkan untuk mempelajari hadis musalsal bil awaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bil musabaqah, musalsal bil mushafahah, sehingga terjadinya tradisi ilmu, pewarisan ilmu kepada generasi yang mendatang. Materi yang keempat, mustalah hadis, ilmu dirayah dan riwayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ikhwal sanad dan materi hadis, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat perawi hadis, dan lain-lain. Objek atau sasaran ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan hadis, sehubungan dengan kesohihan, hasan, dan dhaifnya. Faedahnya, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis. Mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara. Ilmu riwayah, ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in. Periwayatan hadis oleh para sahabat, tabi'in, generasi setelah sahabat, dan tabi'in, generasi sesudah tabi'in, dilakukan dengan 2 cara, yaitu periwayatan dengan lafal, riwayah hil al-lafzi, dan periwayatan dengan makna, riwayah hi al-ma'na. Materi yang kelima, validasi hadis sahih. Yang dimaksud hadis sahih adalah sebagai lampiran hadis berikut, yang artinya hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan illah. Syarat hadis sahih, sanadnya tersambung, rawinya adil. Contohnya, sebagai seorang muslim harus balik, berakal, tidak fasik, tidak melanggar aturan Allah, dan punya mura'ah, menjaga adab dalam masalah kehidupan beragama, punya harga diri, meninggalkan hal-hal yang kurang pantas secara syariat dan adat,
memakai kopiah, peci agar menjaga diri dari sifat sombong dan merasa tawadu. Hadis sahih itu perawinya harus adil dan jujur. Jika perawinya itu pikun, maka akan berantakan. Soalnya sudah tidak kuat ingatannya, karena perawi itu harus hafalannya yang kuat. Yang namanya hafal kuat adalah apabila dia menghafal sampai 2, 3 itu sudah hafal, tapi ada yang sampai berkali-kali tapi nggak hafal-hafal. Karena setiap guru mengandalkan adanya hafalan, soalnya itu melatih agar hafalannya semakin kuat. Tujuan mempelajari mustalah hadis itu agar kita mengetahui apakah hadis yang kita baca itu bisa diterima atau tidak, sahih atau dhaif, supaya ibadah kita bisa diterima dan berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar berdasarkan taklid ikut-ikutan. Akan tetapi memang merujuk kepada contoh dari hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun dari ketetapan Nabi, perbuatan, sifat maupun ucapan Nabi Muhammad SAW. Ilmu mustalah hadis itu untuk mengetahui mata rantai sanad, orang-orang yang bersambung yang membawa hadis ini apakah orang yang adil atau tidak, apakah mura'ah atau tidak. Itu dapat diketahui dengan ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis juga selain mempelajari tentang rijal, mempelajari juga tentang matan hadis ataupun sanad hadis, sehingga dapat mengetahui apakah hadis itu palsu atau asli, apakah hadis mutawatir atau ahad. Materi yang keenam, tingkatan sanad hadis sahih. Yang pertama, Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah SAW. Yang kedua, Imam Syafi'i, kemudian dari gurunya Imam Malik hingga Rasulullah SAW. Yang ketiga, Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Nafi', Ibnu Umar, sehingga sampai Rasulullah SAW. Orang-orang terdahulu memahami ilmu beserta guru-guru sehingga jelas tradisi sanad yang bersambung dari Rasulullah SAW merupakan konsep ilmu yang hanya ada di dalam Islam. Karena ketika seseorang belajar agama secara otodidak, maka akan ada penyelewengan. Perbandingan dengan teori barat hanya berlandaskan kepada penemu teori. Contohnya, teori Darwin yang berevolusi manusia berasal dari monyet ataupun kera. Teori ini tanpa landasan agama ketuhanan. Mengapa Darwin membuat teori tersebut? Agar manusia berpendapat bahwa dialah yang mengembangkan alam semesta ini. Dari sisi mura'ah atau mutasil, Darwin tidak punya, sehingga ia tidak mengenal wahyu. Contoh cara berpikir Islam. Islam cara berpikirnya logis dengan bersandarkan ke sanad yang berkualitas. Sanad-sanad tersebut diurutkan para ulama dan menentukan mana sanad yang paling tinggi yang berkualitas, sehingga menyimpulkan bahwa hal itu sahih dan bahkan tingkat kesohihannya yang paling tinggi. Contoh hadis yang paling sahih sebagai berikut, yang artinya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh sebagian kalian menjual atas jualan orang lain atau membeli atas pembelian orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh hadis paling sahih karena sanadnya bersambung. Imam Ahmad bertemu Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i bertemu Imam Malik, hingga Rasulullah SAW saling berhubungan muttasil. Materi yang ketujuh atau yang terakhir, hadis sahih, hasan, dhaif. Yang kita bahas sekarang adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir. Murid bertemu guru, guru bertemu gurunya, sampai bertemu Rasulullah. Syarat hadis sahih yaitu, yang pertama, adil, yaitu disebut adil apabila seorang muslim balik, berakal dan tidak fasik, menjaga ketaatan. Yang kedua, dhabit atau memiliki hafalan yang kuat. Yang ketiga, mutasil atau bersambungnya sanad. Yang keempat, tidak syadz atau tidak menyelisihi rawi yang lebih kuat. Yang kelima, selamat dari illah, cacat yang merusak sahihnya hadis. Sahih li dzatihi, secara langsung zatnya sahih. Adil, tidak terdapat syadz, selamat dari illah. Sahih li ghairihi, sahih sebab yang lainnya atau sahih karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih, yaitu dari sisi ketersambungan sanad, rawi yang adil, tidak ada syadz dan illah. Tetapi hadis hasan itu kurangnya dhabit, yaitu hafalannya tidak sekuat hadis sahih. Hadis dhaif. Hadis dhaif berarti lemah
Karena itu sebagian ulama mendefinisikannya yaitu hadis yang tidak mengumpulkan sifat hadis hasan disebabkan hilangnya syarat-syarat hasannya suatu hadis, adanya syarat yang tidak terpenuhi atau problem dari integritas seorang perawinya. Hadis dhaif. Hadis dhaif dari segi putusnya sanad. Yang pertama mu'allaq, yang kedua mudhal, yang ketiga mudallas, yang keempat munqati, yang kelima mursal, yang keenam mu'an'an, yang ketujuh mu'annan. Itulah serangkaian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.